Di video kali ini, gue akan bahas mengenai Realme Narzo 50A. Apakah smartphone ini benar-benar the best gaming experience di harga 2 jutaan? Dan dengan baterai besar, kira-kira berapa lama smartphone ini bisa tahan? Lalu, bagaimana kualitas smartphone ini untuk dipakai main game? Gue akan review smartphone ini dalam beberapa menit ke depan, jadi silahkan tonton video ini sampai habis. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video, and this is Realme Narzo 50A. Ini adalah smartphone terbaru yang dirilis oleh Realme Indonesia di hari yang sama dengan video ini publish. Jadi, buat kalian yang pengen ngecek peluncuran dari smartphone ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi dan silahkan ditonton setelah video ini selesai. Dan tentang smartphone ini sendiri, Realme Narzo 50A ini adalah sebuah smartphone yang punya slogan yang sungguh percaya diri, yaitu adalah Mighty Performance Inside. Dan juga positioningnya ini nggak nanggung, yaitu adalah the best gaming experience di harga 2 jutaan. Well, harus punya kepercayaan diri yang tinggi untuk punya slogan dan positioning semacam itu. Jadi untuk hal itu, gue applause untuk Realme Indonesia. Dan sebenarnya di awal gue tuh pengen ngomongin mengenai performanya terlebih dahulu, karena itu yang diunggulkan dari smartphone ini. Tapi gue nggak tahan untuk nggak ngomongin mengenai luarnya terlebih dahulu, karena memang luarnya yang paling kelihatan ketika customer nanti melihat smartphone ini. Jadi gue pengen ngomongin mengenai luarnya dulu. Dan di bagian ini, Realme terlihat banget sebagai brand yang super percaya diri. Karena kalau dilihat dari layoutnya, sebenarnya desain dari smartphone ini nggak banyak berbeda dibandingkan Narzo seri sebelumnya, yaitu adalah Narzo 30A. Tapi bedanya, di Narzo 30A, desain garis diagonalnya itu 2/3 dari bodi belakang. Sedangkan di smartphone ini, di Narzo 50A, porsi garis diagonalnya jadi berkurang. Dan sebenarnya ada alasan dari Realme Indonesia tentang hal ini. Dan alasannya sungguh filosofis. Dan alasannya itu nyeni banget, estetik banget, dan art banget ya. Sense of motion katanya. Ya, otak gue nggak nyampe. Jadi gue mendingan stop bahas mengenai hal ini karena otak gue nggak mampu, gue takut salah. Jadi ya, paling nggak kalian tahu lah kalau desainnya ya seperti ini. Dan lagi kalau kita lihat di bagian belakangnya juga ada layout kamera yang agak unik. Karena modul kamera di bagian belakang ini digabungkan dengan fingerprint sensor. Seakan menyamarkan kalau fingerprint sensornya itu nggak ada. Padahal ada. Meski ini menurut gue ada konsekuensinya karena ini peletakannya jadi sedikit lebih tinggi kalau menurut gue, dan untuk orang yang tangannya kecil, hal ini perlu jadi perhatian tersendiri ya, karena agak sulit menjangkau karena keseluruhan dari smartphone ini sebenarnya ukurannya agak sedikit besar, jadi ya ini perlu diperhatikan. Dan di dalam modul yang besar ini ada 3 kamera AI 50 megapiksel, di mana kamera utamanya 50 megapiksel dengan PDAF. Kemudian ada micro lens kamera 2 megapiksel dengan jarak fokus hingga 4 cm, dan black and white portrait lens kamera 2 megapiksel. Dan satu buletan lagi, itu bukan kamera, itu LED flash. Dan kemudian untuk kamera depannya 8 megapiksel dengan konsep mini drop design yang familiar dan tersematkan di layar yang besarnya 6,5 inci bertipe IPS dengan resolusi 720x1600 piksel dan rasio layar 20:9 dengan screen to body ratio 88,7%. Dan sedikit pembahasan tentang kualitas layarnya, menurut gue ini ya oke lah. Layarnya terang dan hasil gambarnya masuk kategori cukup. Meski tadinya gue berekspektasi resolusinya bisa lebih tinggi supaya bisa kasih detail yang lebih baik, tapi dalam pemakaian aktual ternyata masih nyaman-nyaman aja. Apalagi kalau cuma dipakai untuk bersosial media, mungkin nggak akan berasa. Dan juga Realme UI 2.0 yang ada di smartphone ini cukup intuitif dan terasa familiar bagi banyak orang. And it's fast, so no complaints here. Untuk experience keseluruhan dari desainnya, bagian depan maupun belakang, menurut gue ya smartphone ini it looks different, and sometimes different is better, sometimes. Dan ya, meski ini bukan selera gue, tapi gue yakin ada orang yang seleranya dengan desain yang seperti ini. Gue yakin. Dan yang gue yakin juga adalah performa dari smartphone ini yang lebih baik dari pendahulunya. Karena smartphone ini menggunakan prosesor MediaTek Helio G85 dengan RAM 4GB dan storage-nya untuk tipe yang gue review ini 64GB dan masih bisa di-expand dengan microSD. Oh ya, smartphone ini juga support 2 nano SIM card sekaligus. Dan lagi, terkait sama performa, ada opsi High Performance Mode di bagian setting yang bisa dipilih dan ini akan membuat MediaTek Helio G85 running at the highest possible clock speed. Dan apakah ini beneran berpengaruh ke performa? Jawabannya adalah iya, walau nggak signifikan. Tapi skor keseluruhan untuk tiap benchmark jadi lebih baik ketika High Performance Mode ini dinyalakan.
Begitupun dengan kecepatan speed read and write yang jadi lebih tinggi dan juga stabilitas kerja CPU yang lebih baik ketika mode high performance diaktifkan. Meski lagi-lagi ada konsekuensinya, yaitu adalah pemakaian baterai dan suhu yang jadi lebih tinggi ketika mode ini. Karena CPU dipaksa di clock speed tertinggi sepanjang waktu dan dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin bisa terjadi penurunan kualitas kinerja karena masalah hardware. So, untuk pemakaian harian, gue menyarankan settingannya ke Smart Performance Mode. Dan bagaimana kalau dipakai aktual bermain game? Well, gue coba untuk berbagai game yang rutin gue mainkan dan hasilnya nyaman-nyaman aja. Berbagai game bisa dimainkan meski performanya jelas nggak bisa dibandingkan dengan gaming phone kelas atas ataupun flagship. Tapi untuk kelas harga 2 jutaan ini bisa gue bilang bagus. Meski bukan prosesor terbaru, tapi ini adalah salah satu prosesor yang cukup kencang dan relatif stabil untuk dipakai dalam high performance, bahkan dalam durasi yang lama. Tapi untuk sebuah klaim yang sangat berani seperti the best gaming experience di harga 2 jutaan, gue menyerahkan penilaian seluruhnya kepada kalian sebagai tech enthusiast. Gimana menurut kalian? Dan apapun jawaban kalian tentang performa dari smartphone ini, gue rasa kalian akan setuju sama gue untuk hal yang berikutnya, yaitu adalah baterainya. Dengan baterai 6000 mAh yang ada di smartphone ini dan layarnya yang resolusinya ya segitu, masa pakai baterai di smartphone ini bisa gue bilang luar biasa banget. FYI, hasil benchmarknya hampir 2 kali skor dari smartphone pada umumnya yang gue review. 2 kali! Wow, ini keren banget sih. Tapi lagi-lagi ada yang menjadi catatan, yaitu adalah konsekuensi pengisian dayanya. Baterai besar 6000 mAh disertai dengan charger 18 watt yang akan tetap makan waktu yang cukup lama untuk bisa terisi penuh. Gue charge dari kondisi lowbat sekitar 15% ke 100%, makan waktu sampai 2 jam 54 menit. Dan kemudian kita bahas aspek terpenting bagi sebagian remaja di Indonesia terkait smartphone, yaitu adalah kamera. Dan untuk kamera dari sisi menu dan fitur, ini cukup basic hitungannya meski ada yang menarik seperti ultra makro dengan jarak 4 cm, dan yang gue suka di smartphone ini yaitu adalah slow-mo. Gue jadi bisa bikin video fingerboard yang cukup oke meski harus dalam pencahayaan yang cukup terang. Dan untuk hasil video secara umum, hasilnya menurut gue ya udahlah. Gak ada stabilisasi, namun bisa kasih hasil yang cukup oke jika ambil video dalam kondisi diam, apalagi pakai tripod. Tapi kalau dipakai sambil jalan, hasilnya ya mendingan pakai gimbal eksternal. Dan ini berlaku untuk kamera depan dan juga belakang. Oh iya, perekamannya di sini bisa sampai 1080p di 30 fps untuk kamera depan dan juga belakang. Dan itu oke. Dan untuk penilaian foto, gue minta pendapat sama fotografer yang ada di tim gue, Ikro Rinaldi, yang juga seorang fotografer profesional yang karyanya ada di berbagai kompetisi foto. Bahkan terakhir karya fotonya menang di Jerman. So, menurut gue dia capable untuk menilai. Dan menurut dia, hasilnya oke, warnanya oke untuk smartphone harga 2 jutaan, tapi dalam beberapa foto hasilnya terlalu sharpen. Dan sebenarnya ini balik lagi ke masalah selera. Bisa ada yang suka foto kayak gitu, tapi juga ada yang nggak suka. But overall quality menurut dia sih oke. Dan gue pun setuju. Dan sebagai sebuah kesimpulan, menurut gue Realme Narzo 50A ini adalah sebuah penerus yang konsisten ya bagi Realme Narzo 30A, karena dari sisi desain dan performa ini ya cukup otentik dan juga cukup baik. Terutama di sektor performa, menurut gue bisa deliver quality yang cukup oke di segmentasinya. Tapi pertanyaannya, apakah ini yang terbaik? Well, ini debatable banget dan gue nggak minat ada di perdebatan itu, karena menurut gue smartphone ini punya banyak hal yang bisa bikin nyaman, terutama user experience-nya yang bagus berkat Realme UI 2.0-nya yang intuitif. Dan menurut gue itu yang diperlukan dari sebuah smartphone. Bukan lagi angka-angka yang semakin tinggi, tapi rasa nyaman ketika dipakai sehari-hari. Jadi kalau kalian nyaman ngeliatin smartphone ini dari awal video sampai sekarang, mungkin smartphone ini cocok untuk kalian. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!